Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Aldi Ramadhani Katim dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai prosedur perkuliahan bersama Bapak Yusro, selaku perwakilan dosen dari Pendidikan Teknik Elektronika. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, saya akan membaca data diri beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau, Dr. Muhammad Yusro, MPD, MT, PhD. Nomor induk pegawai beliau 197 609 212 001 121 002. Pangkat dan golongan ruang beliau Lektor Kepala dan Pembina TK1 IVB. Tempat dan tanggal lahir beliau, Jakarta, 21 September 1976. Nomor telepon beliau, 021 7721 3285. Sedangkan nomor handphone beliau, 087 877 747 896. Alamat email beliau myusro@unj.ac.id. Sedangkan website beliau www.myusro.id. Selanjutnya, saya akan membacakan riwayat pendidikan beliau. Yang pertama, beliau mengambil S1 Teknik Elektro di Universitas Negeri Jakarta dan lulus pada tahun 2000. Lalu beliau mengambil S2 Teknik Elektro di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2004. Selanjutnya, beliau mengambil S3 Double Degree Indonesia Prancis Electronics and Informatics di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2016, dan di University Clermont-Auvergne Prancis lulus pada tahun 2017. Dan beliau mengambil S2 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Jakarta dan lulus pada tahun 2020. Baik, selanjutnya saya akan membacakan riwayat jabatan beliau. Yang pertama, pada tahun 2005 sampai 2007, beliau menjadi Ketua Program Studi Diploma 3 Teknik Elektronika FT UNJ. Yang kedua, pada tahun 2006 sampai 2009, beliau menjadi Ketua Peminatan Diploma 3 Teknik Komputer Jaringan, Program Kerjasama UNJ, dan Biro Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Depdiknas. Yang ketiga, pada tahun 2006 sampai 2010, beliau menjadi Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa dan Kelompok Peneliti Muda. Yang keempat, pada tahun 2007 sampai 2010, beliau menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika S1. Yang kelima, pada tahun 2007 sampai 2008, beliau menjadi Ketua Program Sertifikasi Alih Fungsi Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang keenam, pada tahun 2008 sampai 2010, beliau menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang ketujuh, pada tahun 2008 sampai 2016, beliau menjadi Asesor Sertifikasi Guru dan Instruktur Pendidikan Latihan Profesi Guru. Yang kedelapan, pada tahun 2015 sampai 2017, beliau menjadi anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang kesembilan, pada tahun 2016 sampai 2017, beliau menjadi Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang ke-10, pada tahun 2017 sampai sekarang, beliau menjadi Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa, Kelompok Peneliti Muda, Tim Robotik, dan Tim Batavia Mobil Hemat Energi. Yang ke-11, pada tahun 2017 sampai 2018, beliau menjadi Tim Ahli Ban PAUD PNF. Lalu yang ke-12, pada tahun 2018 sampai 2022, beliau menjadi anggota Ban SM Kemendikbud. Keterangan organisasi semasa beliau mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Yang pertama, pada tahun 1996 sampai 1997, beliau menjadi Sekretaris Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro di IKIP Jakarta. Lalu yang kedua, pada tahun 1997 sampai 1998, beliau menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik di IKIP Jakarta atau UNJ. Lalu pada tahun 1998 sampai 1999, beliau menjadi Ketua Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta.
Dan yang keempat, pada tahun 1998 sampai 1999, beliau menjadi ketua bidang riset kelompok peneliti muda di Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya saya akan membacakan riwayat organisasi sesudah selesai pendidikan dan selama menjadi PNS. Yang pertama, pada tahun 2008 sampai 2014, beliau menjadi peneliti Lembaga Manajemen UNJ yang berada di Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, pada tahun 2008 sampai 2010, beliau menjadi sekretaris Masjid Nurul Irfan UNJ yang berada di Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, pada tahun 2015 sampai 2017, beliau menjadi pembina Yayasan Cahaya Ilmu Robani yang berada di Depok. Yang keempat, pada tahun 2015 sampai sekarang, beliau menjadi anggota Asosiasi Staf Akademik Seluruh Indonesia (ASASI) yang berada di Jakarta. Yang kelima, pada tahun 2017 sampai sekarang, beliau menjadi anggota Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) yang berada di Jakarta. Yang keenam, pada tahun 2018 sampai sekarang, beliau menjadi anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) yang berada di Jakarta. Pada tahun 2020 sampai sekarang, beliau menjadi pengurus Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) DKI Jakarta yang berada di Jakarta. Pada tahun 2019 sampai sekarang, beliau menjadi anggota IEEE Indonesia Chapter atau Institute of Electrical and Electronics Engineers yang berada di Indonesia. Oke, selanjutnya langsung saja kita berbincang dengan Bapak Yusronya langsung ya. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja keseharian Bapak selama masa pandemi ini Pak? Eh, Seperti biasa, Aldi, saya mengajar, ya, mengajar di program studi pendidikan teknik elektronika secara daring, itu aktivitas rutin. Yang kedua, karena saya juga mendapat tugas tambahan di Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, Kemdikbud, maka tugas berikutnya yang juga rutin di masa pandemik ini adalah melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara nasional tentang akreditasi sekolah madrasah. Mungkin dua itu yang rutin saya lakukan. Oke, lumayan padat ya Pak. Ya, lumayan lah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai prosedur perkuliahan ya Pak. Ya, silakan. Oke, yang pertama saya mau tanya mengenai perkuliahan nih Pak. Mungkin mahasiswa baru masih banyak yang belum tahu nih Pak mengenai SKS. Dan juga berapa banyak beban SKS yang bisa diambil dalam satu semester. Mungkin bisa Bapak jelaskan mengenai SKS ini Pak. Ya, SKS umumnya untuk jenjang sarjana ya, Aldi ya. Untuk jenjang sarjana itu sekitar total sekitar 144 SKS. Ya, sekitar 144 SKS di mana setiap satu semester itu bisa ditempuh sekitar 20 sampai maksimal 24 SKS. Oke, kira-kira 144 ya Pak. Dan satu semester itu bisa 24 SKS. Ya, 144 SKS itu selama menempuh masa studi ya minimal 144. Artinya kalau seorang mahasiswa S1 itu rutin atau konsisten mengambil minimal 20 SKS saja setiap satu semester, maka sebetulnya kalau dikalikan berapa? Dikalikan 8 semester ya. 8 kali 2, 160 ya. Sudah lewat ya. Artinya
idealnya 8 semester itu atau 4 tahun mungkin waktu yang cukup untuk seorang mahasiswa menyelesaikan studi S1-nya di kampus gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, Berapa lama masa studi pada setiap jenjang pendidikan di Universitas Negeri Jakarta? ya, baik. Eh, Kalau di Fakultas Teknik ya, kita bicara di Fakultas Teknik aja dulu ya, yang skupnya lebih sempit ya. Kalau di Fakultas Teknik itu kan ada beberapa jenjang. Ada yang diploma 3 atau D3, ada sarjana, dan ada pasca sarjana. Ya, kita mulai dari yang D3 dulu. D3 itu masa studinya idealnya adalah 6 semester atau 3 tahun. Namanya juga diploma 3, berarti 3 tahun. Jadi 6 semester waktu ideal seorang mahasiswa D3 untuk menyelesaikan masa studinya. Apakah bisa lebih cepat? Bisa. Ya, sekitar 2,5 tahun misalnya. Apakah bisa lebih lama? Bisa juga ya, tergantung mahasiswanya. Ya, bisa 3,5 tahun, mungkin bisa 4 tahun ya, tetapi diharapkan 3 tahun untuk diploma 3 selesai. Kemudian yang kedua, jenjang yang kedua adalah sarjana. Sarjana sendiri menurut aturan normalnya adalah 4 tahun atau 8 semester ya, 4 tahun atau 8 semester itu idealnya. Apakah bisa lebih cepat, Pak? Bisa. Ya, 3,5 tahun itu cukup baik untuk program sarjana. Apakah bisa lebih lama, Pak, dari 8 semester atau 4 tahun? Ada juga yang 4,5 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Tetapi memang diharapkan 5 tahun itu sudah selesai lah, tidak perlu sampai panjang sekali untuk waktu studi S1 ya. Idealnya 4 tahun atau 8 semester harus selesai. Kemudian jenjang yang ketiga yang ada di FTUNJ adalah jenjang pasca sarjana ya, S2 ya, magister. Nah, untuk S2 ini normalnya 2 tahun atau 4 semester ya. Apakah bisa lebih cepat? Bisa ya, 1,5 tahun atau 3 semester untuk S2. Apakah lebih lambat, Pak? Adakah yang lebih lambat? Ada ya, bisa 2,5 tahun, bisa 3 tahun untuk S2 ya. Tetapi diharapkan 2 tahun selesai untuk magister atau S2. Mungkin itu, Aldi. Oke, baik. Jadi untuk S1 atau sarjana ini 8 tahun 4 semester, dan untuk S2 atau magister atau pasca sarjana ini 4 semester 2 tahun ya, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana sistem kehadiran dosen dan juga mahasiswa dalam masa perkuliahan, Pak? Eh, untuk kehadiran dosen ya, kalau untuk mengajar ini sekarang dosen harus mengisi daftar hadir online. Ya, ada aplikasi yang dikembangkan oleh kepegawaian, maka setiap dosen setiap harinya mulai pukul 7 kalau tidak salah ya, itu harus sudah mengisi daftar hadir secara online ya. Kalau tidak saat pandemik datang ke kampus, biasanya dosen memberikan ini menggunakan sidik jari ya, fingerprint di depan pintu masuk FT atau jurusan ya, menandakan bahwa dosen tersebut sudah hadir pada hari ini untuk mengajar. Nah, itu kalau untuk kehadiran dosen.
Adapun kalau untuk kehadiran mahasiswa itu tidak ada presensi fingerprint atau aplikasi ya, belum ada. Jadi selama ini daftar kehadiran mahasiswa ketika kuliah biasanya dipantau oleh dosen masing-masing. Ya, kecuali ada dosen yang membuat aplikasi sederhana untuk daftar hadir, nah itu digunakan, tetapi terbatas kepada mata kuliah dosen yang bersangkutan. Nah, saya termasuk yang mengembangkan aplikasi daftar hadir untuk mata kuliah yang saya ajarkan. Ya, itu saya taruh di website saya musro.id. Ini saya buat sendiri untuk daftar hadir mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya. Mungkin itu, Aldi. Oke, baik. Jadi untuk dosen menggunakan fingerprint atau sidik jari, sedangkan mahasiswa tergantung dosen masing-masing ya, Pak? Iya, jadi saya garis bawahi, untuk dosen itu sidik jari pada saat hadir di kampus ya. Nah, selama masa pandemik ini, daftar hadir atau kehadiran dosen Oke. itu dilakukan menggunakan aplikasi. Mungkin itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Berapa jumlah ketidakhadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dalam kurun waktu 1 semester, Pak? Menurut pedoman akademik ya, daftar kehadiran atau kehadiran mahasiswa ketika perkuliahan itu harus hadir minimal 80%. 80% dari seluruh pertemuan tatap muka yang ada di dalam satu kuliahan. Ya, 80% itu kalau misalnya ada 16 kali pertemuan, ya 16 kali pertemuan tatap muka antara dosen dan mahasiswa, maka jatah ketidakhadiran itu ya sekitar maksimal 2 atau sampai 3 kali tidak hadir ya. Gitu. Jadi diharapkan sebetulnya seluruh mahasiswa atau tiap-tiap mahasiswa itu bisa hadir 100% untuk mengikuti perkuliahan. Itu harapan dosennya. Tetapi karena dalam perjalanannya mungkin ada yang sakit gitu ya, mungkin ada keperluan yang urgent gitu sehingga tidak hadir, itu biasanya disampaikan kepada dosen ya, bahwa saya tidak hadir alasannya ini ya, sehingga dosen bisa memahami atau minimal memberitahukan kepada ketua kelas. Biasanya di tiap-tiap mata kuliah itu ada PJ mata kuliah. Nah, informasikan kepada PJ mata kuliah sehingga ketika dosen yang bersangkutan bertanya, misalnya Aldi kemana gitu ya, maka PJ-nya mengatakan Aldi sakit Pak, nah, begitu. Jadi ada komunikasi lah yang penting itu ya. Oke, jadi pentingnya komunikasi antara PJ dengan dosen ya, Pak? Iya, PJ dengan dosen dan mahasiswa yang halangan dengan PJ begitu ya. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa saja tata tertib yang diterapkan selama masa perkuliahan, terutama pada sistem perkuliahan yang Bapak ajarkan? Oke, jadi ada beberapa tata tertib yang saya tuliskan di rencana pembelajaran semester RPS. Biasanya tata tertib ini saya sampaikan pada perkuliahan pertama. Ya, perkuliahan pertama menyampaikan kontrak kuliah, menyampaikan materi-materi apa saja yang akan dibahas selama 1 semester. Kemudian saya sampaikan juga tata tertib perkuliahan. Ya, di antara tata tertib perkuliahan itu, yang pertama
adalah terkait dengan kehadiran di dalam perkuliahan. Ya, saya sampaikan bahwa kehadiran sangat penting. Oleh karena itu, diharapkan bisa hadir full selama perkuliahan. Misalnya 16 kali tatap muka, diusahakan 16 kali itu hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa saat mengikuti perkuliahan, ya tentunya dengan kesiapan. Ya, kesiapan yang dimaksud adalah bahwa setiap mahasiswa ini mematuhi tertib, misalnya tertib di dalam berpakaian, ya, di dalam berpakaian, ya, tidak menggunakan kaos oblong misalnya, kemudian tidak ya lebih kepada apa namanya pakaian, ya, pakaian terlebih dahulu, ya, pakaian terlebih dahulu yang rapi dan sebagainya. Kalau di kelas, ya, sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh menggunakan sendal, ya, di dalam kelas. Nah, ini nggak boleh. Kemudian rambut yang memang harus rapi dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, tata tertib yang biasanya saya sampaikan adalah bahwa mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada dosen, yang diberikan oleh dosen itu dikerjakan tepat waktu, ya. Apalagi di masa pandemik seperti ini, kalau tidak tepat waktu maka sistem akan tertutup secara otomatis. Ya, misalnya saya menggunakan Google Classroom misalnya. Ya, ketika tugas ini harus dikumpulkan besok jam 10, tetapi mahasiswa terlambat jam 11 dia baru mengumpulkan, baru submit, maka akan tercatat di dalam sistem bahwa dia terlambat. Jadi mengerjakan tugas-tugas juga harus tertib, ya, harus disiplin sesuai dengan waktu yang diberikan. Kemudian hal yang lain, ya, kalau dia berada di dalam lab, ya, dalam pertemuan tatap muka langsung, ya, kita harus menjaga ketertiban, kebersihan, kelengkapan peralatan lab. Semua mahasiswa bertanggung jawab untuk kerapihan ruangan, untuk keamanan, kemudian untuk kelengkapan peralatan. Jadi kalau yang pinjam peralatan, maka peralatan itu juga harus dikembalikan di tempatnya. Ya, posisi bangku juga yang rapi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membuat kegaduhan atau keributan di dalam perkuliahan, baik pada saat tatap muka maupun ketika Zoom. Ya, tidak berisik, ya, tidak gaduh, apalagi ketika dosen sedang memberikan perkuliahan atau menjelaskan. Mungkin itu, ya, beberapa tatib yang memang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Oke, saya Pak di awal tadi, ya, tidak boleh terlambat ketika masuk kelas. Ya, kita harus on time. Ya, misalnya perkuliahan dimulai jam 8, maka jam 8 kurang 5 atau jam 8 kurang 10 mahasiswa sudah berada di kelas, atau mahasiswa sudah siap di Zoom atau di Google Meet dan yang lainnya. Mungkin itu, Aldi. Oke, baik. Jadi kurang lebih sama ya, Pak. Mungkin perbedaannya di atribut ya, Pak. Iya, Walaupun agak bebas, tetapi harus tetap formal ya, Pak. iya. Jadi ya karena kampus kita ini kan kampus pendidikan, ya. Kalau kampus pendidikan maka salah satu ciri mahasiswanya ya memang harus rapi, gitu. Ya, kalau belum sempat cukur kayak Aldi kan gondrong nih, tapi rapi kan, dikuncir gitu ya. Gitu ya dia. Ya, Pak. Oke, selanjutnya bagaimana sistem dan prosedur ujian yang dilaksanakan pada masa perkuliahan?
Jadi selama masa perkuliahan di dalam satu semester itu biasanya ada dua ujian, ya. Ujian yang pertama yang disebut dengan mid semester atau ujian tengah semester. Biasanya dilakukan pada pertemuan ke-8. Jadi pertemuan pertama sampai yang ke-7 itu biasanya pemberian materi, diskusi, dan sebagainya. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Ya, setelah UTS, nanti kemudian dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya, pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Ya, setelah itu pertemuan yang ke-16 ada yang disebut dengan ujian akhir semester atau kita kenal dengan final test. Jadi umumnya hanya dua itu ya, UTS dan UAS. Ya. Apakah di antara itu ada ujian yang lain? Ya tergantung dosennya. Misalnya di pertemuan ketiga ada kuis misalnya. Itu dikembalikan kepada kewenangan dosen masing-masing. Ada dua ya Pak, tapi tergantung dosennya masing-masing ya Pak, mungkin Betul, bisa betul, betul. lebih. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Berapa lama masa studi setiap jenjang pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Pak? Oke. Setiap jenjang tadi ya, kalau diploma 3 itu normalnya 3 tahun, kalau untuk S1 normalnya 4 tahun, dan untuk S2 normalnya 2 tahun, ya. Kemudian untuk S3 normalnya atau standarnya 3 tahun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Mm-mm. Apa atau siapa itu dosen PA? Lalu apa saja fungsi dari dosen PA ini ya, Pak? Oke, baik. Jadi dosen PA itu kita kita eh, apa, kita definisikan dulu artinya. PA itu adalah penasehat akademik atau pembimbing akademik. Jadi dosen PA ini ditunjuk oleh program studi ya untuk membimbing, untuk mengarahkan ya, tentunya juga untuk memotivasi mahasiswa agar ketika perkuliahan ya selama kuliah itu menjadi terarah ya. Kalau ada permasalahan terkait dengan akademik atau kuliahnya, maka mahasiswa yang bersangkutan itu bisa berdialog, bisa berdiskusi, ya, bisa curhat, ya, ke dosen PA. Ya, jadi fungsinya ya sebagai orang tua, ya, sebagai pengganti orang tua di kampus, ya. Nah, umumnya dosen PA ini akan membawahi atau memiliki bimbingan ya sekitar ada yang 20, ada yang 30 orang gitu ya. Tergantung penugasan dari program studi. Nah, dengan dosen PA inilah hal-hal yang kaitannya dengan studi bisa diobrolin, ya bisa didiskusikan. Misalnya, Pak, saya semester besok akan mengambil 22 mata kuliah, misalnya begitu. Menurut Bapak seperti apa? Nah, bisa minta pandangan, bisa minta arahan. Ya, kemudian misalnya Pak, saya sudah semester 7 ya. Kemudian saya mau nyusun skripsi nih Pak. Ya, menurut Bapak ya minta pendapat sama dosen PA-nya. Menurut Bapak apa yang harus saya pilih misalnya terkait dengan judul misalnya boleh ditanyakan ke dosen PA ya, judul tugas akhir atau skripsi yang akan saya ambil. Boleh ditanyakan seperti itu. Termasuk hal-hal yang ya tentunya sifat akademik ya, misalnya Pak, saya mau cari beasiswa nih Pak. Ya, IP saya 3,5,
kira-kira beasiswa apa ya Pak yang bisa saya ambil, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi tempat untuk ngobrol, ya. Jadi dosen PA itu sebetulnya bukan hanya dosen untuk tanda tangan kartu rencana studi saja, tetapi sebetulnya tugasnya itu mulia, tugasnya itu banyak loh, ya. Tetapi memang selama ini mahasiswa itu pasif, ya, pasif, tidak mau bertanya, ya, tidak terbuka misalnya kepada dosen PA-nya, sehingga ketika ada masalah dan masalah itu kemudian menjadi besar, ya, dosen PA-nya nggak ngerti sama sekali, ya, karena memang tidak pernah diceritakan bahwa dia ada masalah terkait dengan akademik. Gitu. Mungkin itu ya. Oke, jadi kira-kira tugasnya itu membimbing ya Pak ya? Membimbing, betul. Membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberi solusi terkait dengan masalah-masalah akademik yang diterima oleh atau yang dialami oleh mahasiswa. Mungkin itu. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, Menurut Bapak, silakan. strategi apa saja untuk kuliah 4 tahun di program studi elektronika ini Pak? Baik, ini pertanyaan bagus nih Aldi. Bahkan setiap mahasiswa menginginkan, ya, untuk bisa kuliah tepat waktu, bahkan punya prestasi ketika kuliah. Oke, yang pertama adalah dia punya niat yang tulus, ya, niat yang lurus bahwa kuliah merupakan bagian dari ibadah, kan begitu ya. Jadi harus punya niat yang tulus, karena niat yang tulus, niat yang ikhlas akan memunculkan sebuah semangat yang tinggi untuk kuliah, gitu ya. Jadi itu harus ditanamkan di dalam diri mahasiswa bahwa saya niat sekolah, niat kuliah di prodi teknik elektronika, ya, untuk menuntut ilmu, ya, untuk mencari ilmu, untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan seterusnya. Karena dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, gitu ya, ini akan memunculkan sebuah semangat yang tinggi, ya, semangat untuk terus belajar, semangat untuk punya prestasi, semangat untuk bekerja keras, semangat untuk mau bersusah payah ketika kuliah, semangat untuk berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk punya prestasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu harus punya target, ya, harus punya target, ya, pencapaian yang harus dia raih selama perkuliahan di UNJ, ya. Target ini harus ditulis, ya, misalnya tahun pertama aku harus menyelesaikan berapa SKS dengan IP sekian misalnya. Itu target, itu goals, ya. Kemudian tahun kedua dibuat rencana, ya. Jadi target itu kemudian dijabarkan dalam sebuah perencanaan. Tahun pertama akan seperti apa, tahun kedua akan seperti apa, tahun ketiga akan seperti apa, tahun keempat semester ke-8 harus sudah skripsi misalnya. Dibuat timetable-nya, perencanaannya, agar perencanaan yang matang itu bisa untuk meraih target atau goals atau tujuan yang hendak dicapai. Jadi yang kedua, menetapkan target dengan membuat perencanaan yang baik untuk setiap tahunnya, ya. Kemudian hal yang ketiga adalah setelah usaha itu kita lakukan, ya, usaha maksimal itu kita lakukan, ya,
Yang ketiga tentunya perencanaan itu harus direalisasikan dalam bentuk action. Ya. Apa bentuk actionnya? Bentuk actionnya adalah belajar. Ya, tidak akan mungkin seseorang menjadi orang yang sukses studinya di dalam kampus bisa selesai tepat 4 tahun kalau dia bermalas-malasan gitu ya, nggak mau belajar ya. Tugas tidak pernah dikerjakan atau sering terlambat ketika diberikan tugas oleh dosennya. Ketika ujian tidak pernah membuka buku atau belajar dan seterusnya. Ya, jadi langkah yang ketiga adalah action, belajar ya. Belajar untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, kemudian belajar untuk meraih prestasi. Nah, belajar dalam hal ini juga bisa diartikan luas. Belajar di dalam kampus dan belajar di luar kampus, gitu ya. Nah, ini yang memang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Kemudian yang keempat, menurut saya kuncinya adalah berinteraksi, ya, berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat kampus, ya, karena sebagai mahasiswa kita tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Apalagi kalau sudah ke kampus kembali, kita banyak kawan. Ya, tentu kita nggak bisa belajar sendiri, ya kita perlu diskusi. Ya, ada satu soal fisika yang kita tidak ngerti, kita diskusi dengan kawan. Jadi bersosialisasilah dengan orang banyak di kampus, jangan menyendiri gitu. Ya, sosialisasi, berinteraksi. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu diskusi dengan kawan, ya, kemudian aktif di organisasi, ya, seperti Aldi dan kakak-kakak kelasnya di prodi, ada BEM prodi, ya, kemudian ada BEM fakultas dan sebagainya. Nah, Pak Yusro sendiri saat di kampus juga aktif di beberapa organisasi ya. Dulu namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ada yang namanya BEM Fakultas. Saya pernah menjadi ketua BEM Fakultas Teknik ya tahun 97. Saya adalah ketua umum BEM Fakultas Teknik UNJ. Ya, kemudian aktif di KPM dan sebagainya. Nah, itu kunci yang keempat, ya, bergaul, bersosialisasi. Kunci yang kelima adalah berdoa. Jadi setiap usaha yang sudah kita lakukan, perencanaan yang sudah kita buat, itu tentunya perlu didukung dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, jadi istilahnya begini, kita sudah usaha maksimal, ya, setelah itu kita bertawakal, ya, kita serahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Kalau nanti hasilnya baik, alhamdulillah. Kalau hasilnya tidak memuaskan, kita bersabar, kemudian kita kuatkan kembali komitmen kita evaluasi apa yang salah di semester ini dan kita perbaiki di semester depan. Jadi kunci yang kelima itu berdoa, minta doa orang tua dan seterusnya agar perkuliahan kita ini bisa lancar dari mulai masuk sampai kita di wisuda. Mudah-mudahan bisa 4 tahun di program sarjana pendidikan teknik elektronika. Mungkin itu Aldi. Oke, jadi bersosialisasi itu penting ya Pak ya, agar menambah relasi ya. Betul, jaringan bertambah, kawan bertambah, wawasan bertambah, kompetensi bertambah, soft skill juga bertambah, bisa berkomunikasi, bisa berorganisasi, dan seterusnya. Banyaklah manfaat ketika kita berorganisasi. Baik, kita cukupkan untuk bincang-bincang kali ini mengenai prosedur perkuliahan bersama Pak Yusro. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yusro karena telah bersedia untuk diwawancarai mengenai prosedur perkuliahan ini. Terima kasih Aldi dan seluruh panitia PKKMB Prodi Elektronika, sukses selalu, dan juga untuk seluruh mahasiswa baru. Sukses selalu untuk Anda semua. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Aldi Ramadan selaku moderator talk show pada acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.